Penyakit Human Immunodeficiency Virus Acquired Immunodeficiency Syndrome atau HIV/AIDS adalah masalah kesehatan global yang merenggut banyak nyawa. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia, penyakit ini telah merenggut nyawa sedikitnya 40,1 juta penderita. HIV adalah penyakit yang menyerang sistem kekebalan dan melemahkan pertahanan tubuh saat terserang infeksi. Ada peningkatan kasus HIV di Kabupaten Lombok. Ini bisa sih jadi berita besar, aku harus cek kebenarannya. Halo. Halo, selamat pagi. Saya ingin berbicara dengan Kepala Dinas Kesehatan tentang laporan peningkatan kasus HIV di Kabupaten Lombok. Ibu? Dari mana? Saya dari tim redaksi Mas Riki, Bu. Oh, ya. Gimana, Mas Riki? Ini Ibu, saya menyampaikan pesan dari Mas Riki perihal peningkatan kasus HIV di Kabupaten Lahat. Media sosial sudah mulai ramai membicarakannya, Bu. Apa saya bisa mengkonfirmasi kebenaran beritanya? Oh, boleh. Nanti staf saya yang namanya Irma boleh mengkonfirmasi ya data HIV jika meningkat. Nanti kontak personnya akan saya kasihkan. Oke. Terima kasih. Bu? Iya, Bu? Duduk deh. Gimana? Tadi ada nelpon dari wartawan namanya Riki, katanya kasus HIV lagi tinggi. Coba yang menangani program HIV sepertinya Ibu Irma, tolong panggil sini ya, Nur. Oke, siap. Nanti dipanggilkan ya, Bu. Oke. Oke deh. Terima kasih, Nur. Sama-sama. Permisi, Bu Irma. Oh, iya Mbak, gimana Mbak? Tadi Kadin manggil, katanya ada telepon dari wartawan. Mau menanyakan soal kejadian HIV yang meningkat. Mungkin boleh ditemui Ibu Kadinnya? Oke, saya tunggu sebentar Pak ya. Oke, siap. Masuk. Terima Bu. Ya, silakan. Silakan duduk, Mbak Irma. Iya, gimana Bu? Maaf. Ini tadi ada telepon dari Mas Riki dari wartawan. Oh iya, Katanya di daerah kita ini ada peningkatan kasus HIV. peningkatan kasus di Iya. mana itu Bu? Daerah mana ini? Saya belum terinfo soalnya. Di salah satu desa di wilayah kabupaten kita inilah. Oke. Jadi gimana kita Bu? Jadi peningkatan kasusnya udah semakin tinggi, ada 2 kali lipat lah dari data-data yang selama ini kau kirimkan sama saya. Jadi saya dilaporkan ada peningkatan kasus. Jadi saya mohon masalah wartawan lebih tahu daripada kita, ya kan? Jadi tolong diklarifikasi dan dikonfirmasi apakah benar ini peningkatan kasusnya di wilayah kita dan beberapa kasus yang meningkat dan apa penanganan yang harus kita lakukan jika peningkatan kasus ini meningkat dan apa efek yang ditimbulkan oleh kasus ini, soalnya HIV. Siap Ya, terima Oke, kasih. siap Bu. Nanti laporkan kembali kepada Oke, saya siap, ya, saya Irma ya. ini klarifikasi dulu, kalau ada hasilnya nanti saya sampaikan ke Ibu. Ya. Oke, siap Bu. Terima kasih ya, Mbak. Mari, Bu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu teman-teman. Tadi saya dipanggil Ibu Kepala Dinas menginformasikan bahwa ada wartawan yang meminta data sekaligus untuk klarifikasi, katanya di Kota X ada peningkatan kasus. Kalau di informasi dari Ibu Kepala Dinas tadi di Kecamatan Hulukilir, khususnya di Puskesmas Bung Lama. Nah, untuk itu kita berkumpul pada hari ini, kita mau bahas untuk data tersebut ya, apakah benar ada peningkatan kasus atau tidak. Karena besok kemungkinan wartawannya akan datang langsung nih ke kantor kita untuk klarifikasi informasi yang disampaikan oleh Ibu Kepala Dinas tadi. Coba Hari, apakah bisa dibuka terlebih dahulu aplikasi data-data terkini update kita berapa sebenarnya kasus di Kota X itu? Kebetulan udah dibuka, Bu. Memang untuk perkembangan kasus HIV di Kota X ini bulan terakhir kemarin terjadi peningkatan. Setelah saya cek memang peningkatan signifikan tuh di Puskesmas Bung Lama. Oke, Bung Lama ya? Lumayan ini Bu. Kalau secara keseluruhan dari Januari sampai Agustus sih sudah
paling tinggi di antara puskesmas dan layanan klinik yang melayani pelayanan HIV. Puskesmas Bung Lama ini yang paling tinggi 50, di mana peningkatan signifikannya itu di bulan kemarin bisa sekitar 20 laporan yang melakukan pemeriksaan di puskesmas Bung Lama. Tunggu sebentar. 50 kasus ini dari Januari Iya. sampai dengan bulan terakhir Agustus ada 50. Kemudian kasus yang terbaru di bulan Agustus ada 20 Iya, kasus. 20 peningkatan. Tinggi itu ya. Iya. Kayaknya kalau sebelum-sebelumnya tidak seperti ini ya puskesmas Bung Lama ya. Kalau dilihat malah ada beberapa bulan tuh yang nggak ada peningkatan, cuman memang signifikan di bulan kemarin. Oke, Kayaknya ini memang harus ada semacam kita konfirmasi langsung sama. oke baik. Berarti ini suatu isu yang ini ya kita dapat informasi yang baru, yang update informasi dan kita harus segera klarifikasi ini. Jangan sampai nanti saya nggak enak dibilang sama Ibu Kepala Dinas, masa kamu nggak tahu orang wartawan yang tahu duluan dibandingkan kita di dinas nggak tahu apa-apa gitu ya. Jadi kita buat rencana deh untuk ke depan, kira-kira kita ada jadwal untuk turun ke lapangan gimana teman-teman? Kira-kira bisanya hari apa? Kalau besok gimana, hari Kamis? Tapi besok ada orang Iya, provinsi wartawan. datang. Iya. Kan juga ada di Iya, besok juga ada tamu juga, ada orang provinsi datang ke dinas kita. Kalau besok siang orang puskesmas pulang nanti, gitu ya. Udah hari Jumat pagi aja bisa nggak Jumat kira-kira? Kita Jumat pagi kosong sih Bu. kosong Jumat ya. Oke, Nanti yang perlu hubungi dulu nggak ke puskesmasnya? Oke, boleh. Nanti gini, kita atur aja ya, kita buat pembagian tugas. Mungkin dari Mbak Kia coba dikontak pihak puskesmasnya bahwa kita akan hadir di puskesmas jam 9 hari Jumat jam 9 pagi. Kemudian nanti ada Mbak Sonya, tolong nanti Mbak untuk administrasinya dipersiapkan dari surat tugas, kemudian untuk laporan kegiatan dan dokumentasi nanti dipersiapkan. Kemudian jangan lupa nanti Mbak Peggy untuk bantu Pak Hari untuk buat analisa datanya, ya untuk analisa data untuk sebagai laporan awal, data awal kita sampaikan di pihak puskesmas nanti. Apakah benar data ini ataukah ada miss datanya, gitu kan? Apakah human error, salah input. Nah, biasanya puskesmas karena buru-buru waktu gitu kan, dikejar-kejar deadline, tutup buku laporan, input takutnya salah input. Gitu. Nanti kita bahas besok. Nah, kemudian untuk masalah data tadi kita persiapkan nih, karena mungkin kata Ibu Kadin tadi kemungkinan besok wartawannya datang. Jadi kita persiapkan data itu harus sudah ready ya, setidaknya besok pagi data itu sudah siap. Ya, Jadi kalau ada wartawan kita sudah bisa kasih data, kemudian dia wawancara bisa. Oke, baik ya, cukup ya kita untuk rapat meetingnya hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore. Ibu ya? Oh iya, dari mana nih maaf Pak? Saya Wong Kito kemarin Express. Kemarin kita sudah hubungi Bu Kadin mau konfirmasi terkait peningkatan kasus HIV. Bu. Oh iya, ada betul. Ibu Kadin ada kemarin sempat info ke kami untuk mempersiapkan datanya. Itu gimana Pak? Iya, saya mau langsung wawancara klarifikasi ke Bu Kadin, tapi kata Bu Kadin kan hubungi aja Bu Irma. Bu Irma sendiri kapan bisa Bu ya kita wawancarai? Oh iya. Gini Pak, mohon maaf kalau untuk sekarang ini saya nggak bisa gitu Pak ya, karena saya lagi mempersiapkan ada kunjungan supervisi dari tim dari Dinas Kesehatan Provinsi Pak. Biasanya itu makan waktu 1 harian full itu, jadi kita nggak bisa untuk ada agenda selain dari itu. Gimana kalau misalnya mungkin besoknya, lusa mungkin bisa? Hari Jumat berarti Bu ya? Iya, Jumat saja, tapi Jumatnya sekitar jam sore ya, jam 3 ya, bisa nggak sekitar jam 3? Iya boleh, bisa Bu. Nanti saya langsung ke dinas Bu ya? Boleh. Gimana, Bu? Boleh ke kantor aja Pak, biar enak kita ininya ngobrolnya, boleh ke kantor aja. Oh iya, Jumat Bu ya sekitar jam berapa Bu? Jam 3 ya Pak ya, jam 3 sore ya. Oh iya, oke Bu, jam 3 saya ke dinas Bu ya. Oke, baik, saya tunggu ya Pak ya, di Jumat ya makasih. Pak.
Oke, makasih sebelumnya Bu. Yuk, mari Pak, sama-sama Pak. Ya, selamat sore. Sore. Halo, assalamualaikum Mbak. Mbak, saya dari dinas kesehatan Mbak. Ini saya mau informasiin kalau insya Allah tuh hari Jumat jam 9 pagi kita dari dinas ada agenda mau ke puskesmas Bumlama. Jadi agendanya, ya. Agendanya itu kami mau cross check Mbak mengenai peningkatan data HIV terutama di puskesmas Mbak. Iya benar Mbak, jam 9 pagi ya. Iya. Iya baik, terima kasih ya Mbak. Iya. Assalamualaikum. Pagi Bu. Silakan. Alhamdulillah baik. Apa kabar Pak? Sehat. Ini ngajak tim rombongan nih ya. Enggak apa-apa kan? Enggak apa-apa. Dandan dulu? Enggak sama sekali. Silakan. Ini ngomong-ngomong kepala puskesmas ada Bu? Nah gini ceritanya Bu, kebetulan hari ini itu Pak Kapusnya lagi ada kegiatan di luar Bu. Tapi beliau sudah tadi pesan bahwa orang dinas bakal datang ke sini gitu. Oke, silakan titip salam aja ya sama kepala puskesmas izin. Iya Bu. Oke, baik Bu. Sini kami dari dinas kesehatan ke sini dalam rangka untuk verifikasi isu. Itu ya, ada isu dari wartawan yang menyatakan ternyata di puskesmas Bumlama ini kasusnya tinggi. Jadi kami kemarin dipanggil kepala dinas ya, kita nggak enak juga ya Pak Dinas. Kok masa sih kita orang dinas nggak tahu? Kayak kami turunlah ke sini. Dari aplikasi Ya 21 itu memang untuk puskesmas Bumlama ini angkanya lumayan tinggi peningkatannya Bu. Ada bulan kemarin itu 20 yang positif HIV di laporannya ini. Itu memang seperti itu Bu atau gimana Cuk? Jadi kayak gini Pak. Jadi sebenarnya bulan kemarin itu kami melakukan screening pada ABK di pelabuhan. Jadi dari 50 ABK itu terdapat 10 yang positif. Kayak gitu. Iya tinggi memang Bu. Jadi dari 10 itu pun tidak semuanya berasal dari sini. Jadi yang 10 itu memang berasal dari luar kota. Ya, ABK ya. Iya. Dari luar ya. Iya. Jadi dia di sini pun menetapnya cuman seminggu sampai 2 minggu saja. Iya. Itu. Sebentar. Kayaknya ini ada gangguan, saya tutup pintu dulu lah biar kita privacy. Oke. Oh iya. Nanti yang dengar gak enak kan terkait HIV. Iya. Karena kan HIV ini menjadi isu yang lumayan ini ya gitu kan. Kalau misalnya ada orang luar yang tidak paham, takutnya nanti beritanya kemana-mana. Iya betul itu. Jadi 10 yang positif pengobatannya gimana? Jadi gini, jadi kami dari puskesmas sudah memberikan pelayanan seperti memberikan obat untuk 1 bulan ke depan. Iya. Jadi untuk 1 bulan ke depan ini kami sudah berikan obat. Cuman salah satu contohnya ada beberapa ABK ini akan keluar kota selanjutnya. Tapi salah satu pasien ini kemarin itu kan mau ke Lombok nih ceritanya. Jadi kami dari puskesmas sudah berkoordinasi dengan pihak puskesmas bahwa ada pasien HIV yang bakal berkunjung ke Lombok gitu. Dinotifikasi berarti ya ke puskesmas di Lombok. Iya, jadi pelabuhan di Lomboknya ya, pelabuhan. Iya gitu Pak. Jadi aplikasi ini memang dia tuh di seluruh Indonesia. Jadi dia bisa terkontrol. Ya. Tapi benar nih datanya 20 ini kasus baru semua ya? Iya. Dicek dulu. Iya, tolong Mbak Desi. Bentar ya Bu ya. Karena takut nanti ada ini. Edukasi Bu, ternyata memang ada 10 orang yang memang betul pasien baru dan belum melakukan tes HIV. Yang 10 dari ABK tadi ya? Iya Pak. Berarti benar-benar baru ya?
Berarti kasus baru ini kan karena ini ABK adalah orang yang mobilisasinya tinggi ya, karena dari satu sisi baru hari ini di Palembang, mungkin besok sudah sampai di Lombok, sampai Kalimantan. Jadi kita perlu gencar untuk follow up-nya nih. Iya memang betul. 2 minggu, seminggu 2 minggu katanya. Iya seminggu 2 minggu lagi dia bakal berangkat. Oke, baik. Untuk kasus-kasus seperti ini, kami berharap teman-teman petugas layanan di puskesmas mohon bantuannya untuk melakukan pemantauan secara rutin. Jangan sampai putus gitu kan, apalagi pasien-pasien ini adalah baru makan obatnya baru pertama kali ditemukan dan makan obat, dan sebelum pasien ini nyampe ke kota tujuan berikutnya tetap dipantau. Iya siap. Oke, kalau begitu Mbak Kia gimana? Apakah informasi yang kita dapat di puskesmas ini sudah dicatat semua? Ya, siap, sudah semua. Untuk administrasi sudah selesai? Sudah saya kopi sebenarnya. Oke, siap. Oke, terima kasih ya Bu. Belum makan siang dulu. Gimana Bu? Usah repot-repot ini dulu, gak enakan jadi kita. Oke. Gak usah repot-repot, Maaf maaf ya. atas waktunya. Nanti kan kita mau ketemu wartawan juga kan? Iya, kita mau Langsung aja. konfirmasi kembali terkait kasus ini. Nanti ada wartawan. Terima kasih, kami Terima kasih banyak permisi. ya. Terima kasih. Iya. Oke, terima kasih banyak. Mohon maaf mengganggu waktunya. Iya, itu tidak masalah. Hati-hati di jalan. Terima kasih ya, dadah. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Selamat sore Bu, perkenalkan saya dari Wong Kito Express ingin mengkonfirmasi beberapa data yang lagi viral saat ini Bu. Oke, selamat sore Mbak. Apa yang bisa kita bantu? Belakangan ini memang lagi banyak ya Bu berita beredar di sosial media terkait dengan peningkatan kasus HIV di Puskesmas Bom Lama. Menurut Ibu bagaimana tanggapannya? Oke, baik. Terkait Puskesmas Bom Lama ini kami juga mendapatkan informasi dari teman-teman wartawan bahwa ada peningkatan kasus di Puskesmas Bom Lama. Setelah kemarin kami sempat turun ke lapangan, kami mengunjungi Puskesmas Bom Lama. Di situ kami mendapatkan informasi bahwa ternyata kasus baru yang ditemukan itu berjumlah untuk sampai dengan bulan Agustus ada 50 orang, tapi temuan kasus di bulan Agustus saja 20 orang. Dari 20 orang kasus yang ditemukan itu ternyata 10 dari kasus yang ditemukan adalah anak buah kapal yang kebetulan Puskesmas Bom Lama dekat di pelabuhan melakukan screening mobile VCT, turun ke lapangan. Ternyata dari hasil screening dari beberapa kapal yang bersandar di pelabuhan didapatkan ada 10 kasus baru yang positif HIV. Oke, baik Bu. Jadi penyebabnya karena banyak anak buah kapal yang memang lagi berhenti ya Bu di daerah Puskesmas Bom Lama ini. Iya betul. Jadi di sini kita kan memang biasanya ada program puskesmas yang memiliki wilayah-wilayah hotspot terkait orang-orang yang berisiko terinfeksi HIV. Biasanya akan melakukan turun ke lapangan di wilayah kerjanya. Salah satu itu yang dilakukan Puskesmas Bom Lama. Dia turun screening gitu kan. Ada beberapa kapal bersandar di sana. Dan memang rata-rata petugas atau anak buah kapal itu adalah orang yang di luar dari kota kita ini. Jadi mereka orang datangan dari Pulau Jawa, bahkan ada juga dari Pulau Maluku ataupun Pulau Lombok. Jadi jauh perjalanan mereka ini. Untuk pelaksanaan screeningnya apakah dilakukan secara rutin Bu? Oke, seharusnya turunnya rutin ya, karena kebetulan memang ini adalah agenda yang biasa kita berikan kepada puskesmas agar mereka melakukan penelusuran kasus di setiap tempat yang merupakan ada faktor resiko. Jadi dan tahun-tahun kemarin juga sudah berjalan, tapi memang kebetulan mungkin penemuan kasus barunya tidak sebanyak yang sekarang. Nah, untuk upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan ataupun dari Puskesmas bagaimana untuk kedepannya? Oke, jadi ini karena agak unik terkait resikonya adalah anak buah kapal, yang dimana anak buah kapal ini adalah mobilisasinya tinggi, bisa pindah dari ini di sini, mungkin minggu depan sudah pindah ke Jakarta, bukan juga pindah ke Papua. Jadi dari pihak Puskesmas yang pertama sudah memberikan pengobatan sesuai dengan juknis kita bahwa pengobatan itu harus diberikan sedini mungkin sesuai dengan indikasi medisnya. Kemudian karena ada beberapa informasi dari kasus tersebut mengatakan bahwa mereka minggu depan mereka sudah pindah gitu, tidak lagi berada di kota ini gitu kan. Jadi kita sudah pihak Puskesmas sudah koordinasi dengan tim pelayanan kesehatan khususnya layanan yang mampu melakukan pengobatan HIV di kota tempat tujuan berikutnya. Ada yang sebagai contoh di Lombok, mereka mau berlayar ke Lombok, jadi di situ sudah dikontak tim puskesmasnya agar bisa membantu pengobatan mereka di sana. Tapi kita bekali juga nih kasus-kasus baru ini kita bekali, kita kasih obat 1 botol 1 dosis untuk 1 bulan. Oke,
Oke, baik Bu. Nah, untuk pesan-pesan ke masyarakat supaya tercegah nih dari HIV, kira-kira bagaimana Bu? Oke, baik, untuk masyarakat umum kami berharap yang pertama ya kita harus menjauhi faktor-faktor risiko yang terkait HIV. Dari sini HIV itu penularannya tidak semudah yang kita bayangkan. Penularannya itu adalah melalui pintu masuk hubungan seksual, kemudian kontak cairan tubuh ataupun cairan darah gitu kan, kemudian melalui juga cairan kelamin dan juga secara perinatal dari ibu ke anak. Kemudian yang kedua, HIV itu tidak seseram yang kita bayangkan ya, tidak semenakutkan, atau kalau dulu orang bilang HIV pasti mati ya, kalau menurut kita sih semua penyakit pasti mati gitu ya, semua penyakit pasti mati, tapi untuk dengan HIV itu ada obatnya, dengan pemberian obat yang rutin, minum secara teratur bisa meningkatkan kualitas hidup orang dengan HIV. Jadi kita sama-sama memberikan kenyamanan dan dukungan pada orang dengan HIV. Jadi, tidak ada stigma dan diskriminasi. Mudah-mudahan orang-orang yang terkena infeksi HIV tetap bisa bertahan hidup dan kualitas hidupnya bisa mungkin itu. Oke, baik. Terima kasih banyak ya Bu udah meluangkan waktunya untuk wawancara sore ini. Oke, baik. Terima kasih banyak. Memang kesetiaan berobat adalah kunci untuk menghindari perkembangan infeksi HIV menjadi AIDS. Tetapi, stigma sosial yang ada menghalangi keberanian penderita untuk datang berobat rutin. Mungkin hal ini dapat diubah dari masing-masing diri kita sendiri. Memberikan dukungan dapat merubah begitu banyak kehidupan para penderita HIV untuk berani berobat dan menjalani hidup yang lebih baik. Setelah mendengar ini, apakah menurut kalian ada harapan untuk melawan HIV?